Saya Rosi Setiawan, salah satu pendiri Reading Box, komunitas Read Aloud Indonesia yang dibentuk karena jatuh cinta kepada buku The Read Aloud Handbook. Berikan 5 menit penuh keajaiban, eratkan ikatan dan jadikan buku sahabat Anda. Sudahkah membacakan nyaring hari ini? Orang lebih sering memanggilku entok atau mentok. Aku juga sejenis unggas atau burung. Itulah aku, itik serat. Nah, dengan membudayakan Read Aloud, anak akan menjadi suka sekaligus gemar membaca. Dan kelak akan menjadi generasi literat yang sejati. Mari budayakan Read Aloud. Read Aloud. Saya Dina Sutasari. Mari bacakan buku sebanyak-banyaknya sebelum kita mengajarkan anak untuk membaca. Selamat membaca bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka Road to World Book Day 2021, saya mengajak para orang tua untuk memulai habit membacakan buku cerita dengan nyaring kepada anak. Tujuannya selain menambah pengetahuan kepada anak dan juga terjalin bonding antara orang tua dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum. Selamat sore, sahabat Read Aloud. Bersama saya Retno Windandini dari komunitas Read Aloud Depok. Salam literasi, salam Read Aloud. Oke, masih dari kanal YouTube Read Aloud Depok. Yuk, jangan lupa untuk subscribe sebanyak-banyaknya, like dan share juga ya. Serta jangan lupa kunjungi akun Instagram kami di @readaloud.depok dan fanpage Facebook Read Aloud Depok. Ya, mari kita bersama-sama semangat untuk menggerakkan membaca nyaring atau Read Aloud di Kota Depok dan juga seluruh Nusantara. Iya, sahabat Read Aloud, alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 5 November 2021 kita akan kembali menyaksikan penampilan dari anak-anak book club di usia SD atau Kids Book Club. Nah, Kids Book Club ini sudah didirikan sejak bulan Maret
tahun 2021. Walaupun baru didirikan, kecil-kecil cabai rawit nih. Kids Book Club terus konsisten untuk berusaha mengajak anak-anak di Kota Depok dan Nusantara bergembira dan bermain bersama dengan asiknya dan serunya Read Aloud. Baik. Nah, dari tadi Kak Eno sudah menyebutkan mengenai Read Aloud. Bagi yang baru berkunjung ke kanal YouTube Read Aloud Depok, Kak Eno akan sampaikan dulu ya, apa sih Read Aloud? Read Aloud merupakan salah satu cara membacakan buku untuk anak. Metode ini diperkenalkan oleh Jim Trelease dalam bukunya yang berjudul The Read Aloud Handbook. Read Aloud efektif dilakukan karena bisa mengkondisikan otak anak untuk mengasosiasikan kegiatan membaca sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan. Read Aloud bisa menciptakan pengetahuan yang menjadi dasar bagi anak, membangun koleksi kata atau kosakata, vocabulary, dan memberikan cara membaca yang baik, reading role model. Kedekatan orang tua dengan anak juga bisa dicapai dengan Read Aloud ini, karena anak nantinya akan terbiasa dengan suara orang tua dan terdapat skin-to-skin contact ketika membacakan cerita, serta terdapat juga kedekatan antara anak dengan buku. Nah, Read Aloud ini bisa dimulai sejak dini, bahkan sejak trimester ketiga kehamilan dari Bunda. Karena itu, semakin dini buku diperkenalkan, maka hasilnya akan semakin optimal dalam upaya menumbuhkan kecintaan anak-anak kita pada buku. Dan bonusnya, Bunda Ayah serta Bapak Ibu Guru, sahabat Read Aloud semua, dengan Read Aloud, anak akan bisa membaca dengan sendirinya. Read Aloud juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Frekuensi dan konsistensi melakukan Read Aloud adalah kunci utama keberhasilannya. Iya, sahabat Read Aloud. Nah, karena nih sudah hadir di backstage 3 anak hebat yang akan membacakan nyaring, ya, maka kita akan panggilkan saja ya. Ada siapa sih? Baik, yang pertama Kak Eno akan panggilkan. Iya, halo, Assalamualaikum Kak Isa. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Kak Isa? Baik. Baik, alhamdulillah. Kak Isa boleh memperkenalkan diri kepada sahabat Read Aloud di rumah. Halo, namaku Kaisa, umurku 8 tahun. Hobiku menggambar. Cita-citaku jadi dokter. Wow, luar biasa nih. Semoga cita-cita Kak Isa nanti tercapai ya dan jadi dokter yang soleha. Oke. Baik, nah sekarang kita akan memanggil temannya Kaisa. Oke. Halo, Assalamualaikum Sofi. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Sofi? Baik. Baik, nah alhamdulillah. Sofi silakan memperkenalkan diri Sofi kepada sahabat Read Aloud di rumah. Assalamualaikum, nama aku Sofia dari Bandung, kelas 2 SD. Hobi aku menggambar sama baca buku. Oke, cita-citanya Sofi apa nanti kalau sudah dewasa? Cita-citanya jadi dokter. Oke, sama ya hobi dan juga cita-citanya dengan Kaisa. Semoga cita-cita Sofi nanti tercapai ya. Oke, sekarang kita akan panggilkan temannya Sofi dan Kaisa nih. Ada siapakah? Jreng.
Oke, ada Fatia. Halo, Assalamualaikum Fatia. Waalaikumsalam. Ya, silakan Fatia memperkenalkan diri kepada sahabat Read Aloud di rumah. Namaku Fatia. Hobiku bermain. Cita-citaku jadi hafizah sama pemain bola. Wow, keren nih cita-citanya dan juga hobinya. Oh, sepertinya itu Fatia ada di kamar yang Kak Eno kenal. Apakah itu kamarnya Nobita? Iya. Dari buku Doraemon ya. Oke, baik. Nah, alhamdulillah ya, sahabat Read Aloud di rumah. Baik, sahabat Read Aloud di rumah boleh menyapa Kaisa, Sofi, dan juga Fatia dengan cara menuliskan komentar positif dan juga sapaannya di live chat yang ada sekarang ini. Ya, silakan sahabat Read Aloud. Baik, nah karena sudah lengkap nih, sudah berkumpul ketiganya, maka Kak Eno akan persilahkan dulu Kaisa ya untuk membacakan buku. Nah, untuk Sofi dan Fatia, Kak Eno akan antar dulu ke ruang tunggu. Dadah Fatia dan Sofi. Baik, Kaisa sudah siap? Sudah. Kaisa akan membacakan buku apa ya? Sepatu Feli. Baik, iya. Kak Eno akan spotlight Kaisa. Silakan Kaisa. Waalaikumsalam. Sepatu Feli. Nah, penulisnya Dian Novita Sari. Ilustratornya Nanda NH. Penerbitnya Karisa. Mana sepatumu? Tanya Abi pada Feli. Si murid baru. Aku tak pernah memakai sepatu. Jawab Feli tersipu. Feli mengamati teman-teman yang ada di situ. Ternyata dialah satu-satunya yang tak memakai sepatu. Feli jadi malu. Kamu yakin, Nak? Si pemilik toko bertanya. Setauku, kupu-kupu memang tak memakai sepatu. Feli menjawab, aku akan menjadi kupu-kupu pertama yang melakukannya. Baiklah, jika kau yang menginginkannya. Keesokan harinya, Feli berangkat dengan gelisah. Sepatu-sepatu ini membuat susah, namun dia pantang menyerah. Dia ingin segera tiba di sekolah. Sepatumu baru ya? Seru Abi saat berjumpa dengan Feli di depan kelas. Iya, kemarin aku baru membelinya. Feli membalas. Abi berujar, sepatumu bagus. Terima kasih Abi. Feli tersenyum tulus. Sepatu-sepatu itu makin menyulitkan Feli. Feli bahkan terjatuh saat keluar dari kelas bersama Abi. Kamu gak apa-apa? Tanya Abi cemas. Aku cuma belum terbiasa memakainya. Jawab Feli dengan wajah memelas. Pagi ini kelas serangga. Belajar mengenal makanan. Pak Rasi membeli petunjuk. Giliranmu, Feli, coba terbang ke bunga di sebelah kanan. Feli terbang dengan kaki gemetar. Tiba di atas bunga itu, Feli terkejut dengan rasa nektar. Feli berujar, Pak, rasanya hambar, saya akan mencoba bunga yang lain saja. Pak Rasi menjawab, pilih yang kau suka. Feli berusaha terbang ke bunga yang lain lagi. Beruk, Pak Rasi membantu Feli berdiri. Kamu tidak apa-apa, Feli. Feli
menggeleng meski rasanya tak nyaman sekali. Kamu yakin? Tegas Pak Rasi. Feli terdiam dan memandangi sepatu-sepatu di kakinya. Kau boleh ke ruang kesehatan jika perlu, saran Pak Rasi. Apa aku harus melepaskannya? Pikir Feli. Tak berapa lama, Feli berkata, mungkin sebaiknya sepatu-sepatu ini dilepas saja. Sepatu-sepatu ini menyulitkan bagi saya. Mereka juga membuat saya tak bisa mengejar nektar di mana-mana. Feli kembali terbang dengan leluasa, hinggap di sebuah bunga yang lezat. Ini nektar yang lezat, seru Feli. Bahagia, Pak Rasi ikut gembira. Feli kembali menjadi dirinya semula. Tamat. Terima kasih. Wow, keren Kaisa. Kaina mau tanya nih, kenapa Kaisa pilih untuk read aloud buku ini? Karena aku Suka ya, oke. Bagian dari buku apanya nih yang paling Kaisa suka? Apakah ceritanya atau ilustrasinya? Ilustrasi. Iya, ilustrasinya dan ceritanya juga keren ya. Ditulis oleh Bubu Dian Novitasari yang merupakan juga salah satu mentor dari kelas menulis Read Aloud Depok. Nah, Kak Eno sudah minta izin kan kepada Bubu dan juga insya Allah ke penerbit. Jadi Kaisa oke nih untuk membacakan buku Bubu dan Bubu sangat senang. Salam untuk Kaisa. Iya, oke baik. Nah, sekarang nih Kaisa sudah membacakan buku dari Bubu. Kak Eno akan panggilkan peserta berikutnya. Yuk kita panggilkan Kaisa. Teman kita Sofi. Iya, halo Sofi. Ketemu lagi ya. Halo. Baik, nah untuk Kaisa, Kak Eno persilakan Kak Eno antar ke ruang tunggu ya. Iya. Baik. Iya. Sofi mau baca buku apa? Yang tadi. Iya, buku yang berjudul apa ya, Sofi? Dari Room to Read ya, Sofi ya? Iya. Baik, Kak Eno akan bantu untuk share screen. Bukunya yang ini ya, Sofi ya? Iya, benar. Oke, silakan Sofi. Lili dan Kolam Misteri. Bang 3, Penulis Muhammad Hajid Anwar. Revita Ika Indrayati. Penerbit Bestari. Setiap sore Lili menyambut ayahnya pulang. Lili senang bersama ayah meski ia harus meninggalkan teman-temannya. Wah, Lili kotor sekali, rambutnya sangat bau. Ayah membujuk Lili mandi. Sepertinya biasa Lili tidak mau mandi, ia berlari. Lili mencoba bersembunyi namun ayah berhasil menangkapnya. Ayah bilang mandi kali ini berbeda. Ayah pun memulai
Memulai ceritanya, apakah kamu pernah mendengar kisah Putri dan Tanaman Duri? Tanya ayah. Di hutan terdapat sebuah danau yang sangat indah. Ada seorang putri berenang dan menyelam. Namun ketika sang putri ingin ke permukaan, Tanaman Duri menghalanginya. Aduh, sang putri terperangkap. Biur, seekor paus datang menyeburkan air. Tanaman Duri pun tersapu air. Oh tidak, Tanaman Duri kembali. Lagi sang putri ketakutan. Sang putri mendengar suara berisik dari pohon di atas kepalanya. Kera-kera putih sedang melemparkan buah sabun, sehingga membuat Tanaman Duri tenggelam ke dalam air. Terus paus menyeburkan air lagi. Airnya menyisakan busa-busa yang membersihkan tubuh putri lalu mengapung di atas air. Busa-busa itu berterbangan dan mengeluarkan aroma yang wangi. Hup, tiba-tiba para kera meloncat, menggosok rambut dan memeluk sang putri dengan erat. Sekarang sang putri sangat bahagia. Tiupan sang raja angin membuat rambutnya hangat. Lili merasakan rambutnya yang kini bersih dan lembut seperti putri. Tamat. Wow, keren ya, Sofi ya. Oke. Sofi, kenapa memilih cerita tadi untuk dibacakan? Soalnya Sofi mau coba lihat kayak seru. Oh, yang seru ya ceritanya ya. Ilustrasinya juga menarik ya dari cerita tadi ya, Sofi ya. Oke, adegan dari buku bagian mana yang paling Sofi suka? Buku komik. Oh, buku komik Sofi suka baca. Oke. Iya. Kalau di buku tadi, bagian cerita dari buku yang Sofi bacakan tadi, yang paling Sofi suka bagian cerita yang mananya? Wah? Tadi yang cerita tentang Lili dan Kolam Misteri, kan ceritanya seru dan menarik. Nah, dari buku cerita tersebut, bagian mana yang paling yang paling Sofi suka? Dua-duanya. Pada saat apa nih? Pada saat Putri, tadi kan nama tokohnya Putri ya. Pada saat Putri apa kira-kira? Dari cerita tersebut yang paling menarik, paling seru? Yang paling seru yang tadi. Saat apa? Saat Putri sedang apa? Saat Putri dipeluk sama ayah. Masya Allah, senang sekali ya kalau kita dipeluk sama ayah atau bunda. Oke, nah Sofi nanti jangan lupa nih habis membacakan nyaring, jangan lupa peluk bunda dan ayahnya di rumah ya. Nah, untuk sahabat Read Aloud juga di rumah, jangan lupa untuk peluk bunda dan ayah dan ucapkan sayang kepada mereka. Baik. Ya, terima kasih Sofi. Tadi sudah membacakan nyaring. Berikutnya kita akan panggilkan temannya Sofi, yaitu Fatia. Halo Fatia.
jumpa kembali. Nah, Kak Eno akan antar Sofi ke ruang tunggu. Iya. Sofi, Fatia akan membacakan buku apa ya? Di mana Bonta? Di mana Bonta? Baik, sahabat Read Aloud, kita akan saksikan nih. Ya, silahkan Fatia. Aku akan membacakan judul tentang Gimana Bonta. Penulisnya adalah Lily Yong. Aku mulai ya. Panca ingin tidur tetapi tidak bisa tidur tanpa Bonta. Aduh, Bonta di mana? Mungkin jatuh. Apakah itu Bonta? Ah, warnanya saja yang sama. Apakah itu Bonta? Ah, kukira rumbai Bonta. Apakah itu Bonta? Bentuknya sama. Bunda. Ayo tidur, ini Bontamu. Sudah selesai. Oke, Fatia. Wah, ternyata Bonta itu Kak Eno pikir boneka. Ternyata apa tadi? Bantal. Bantal favoritnya ya. Oke, Fatia mau tanya nih, alasan Fatia tadi memilih buku tadi apa ya? Karena aku masih belajar membaca. Terus itu juga karena bacaannya pendek-pendek. Oh iya, tapi keren nih Fatia nih membacanya ya, sama dengan Kaisa dan juga Sofi. Baik, yang paling Fatia suka dari buku cerita tadi apa? Apakah tokohnya, apa ceritanya, atau ilustrasinya, atau mungkin ada yang lain? Semuanya. Semuanya, wow, keren-keren. Baik, alhamdulillah Fatia sudah membacakan nyaring nih, sahabat Read Aloud. Baik, kita akan panggilkan kembali Sofia. Halo Sofi. Iya. Untuk Kaisa kirim salam ya. Kaisa, terima kasih tadi Kaisa sudah membacakan nyaring bukunya dengan keren. Baik, nah untuk Fatia dan juga Sofi, kita akan ajak yuk sahabat Read Aloud di rumah yang sedang menyaksikan acara pada sore ini untuk menuliskan komentar positifnya. Baik untuk Kaisa, Fatia, dan juga Sofi. Ya, oke. Dan kemudian nih untuk Sofi dan Fatia, sebelum kita tutup acaranya, Kak Eno mau mengajak Sofi, Fatia, Kaisa, anak-anak book club-nya Read Aloud Depok dan anak-anak lainnya yang ada di Indonesia untuk mendaftar acara peringatan hari ulang tahun Read Aloud Depok yang ke-1. Insya Allah nanti hari Minggu akan ada 7 acara yang keren-keren. Ada acara yang ditayangkan di IG Live, di Instagram, ada yang ditayangkan di kanal YouTube, ada juga nanti
Jam 10 sampai jam 12 acara yang seru, di mana insya Allah akan hadir Bunda Tati, Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok. Ibu Tati akan read aloud dan juga akan berbagi untuk Kids Book Club, Teens Book Club, dan juga anak-anak lainnya di Nusantara mengenai Kota Depok. Coba, Fatia tahu tidak kalau di Kota Depok itu ada Jalan Margonda? Fatia tahu ada Jalan Margonda? Tahu. Nah, apakah Fatia tahu Jalan Margonda itu dari mana namanya ya? Atau inspirasinya dari mana? Nah, kalau Fatia dan Sofi mau tahu, nanti yuk ikuti di hari Minggu tanggal 7 November. Jam 10 sampai jam 12 di Zoom. Oke. Nanti juga ada anak-anak dari Kids Book Club yang akan tampil, dan juga ada Ibu Tati yang juga akan tampil. Nah, oke. Dan kemudian nanti akan tahu nih adik-adik semua nih, kira-kira ada yang tempat-tempat seru dan menarik apa sih di Kota Depok? Lalu kebudayaannya yang membedakan Kota Depok dengan kota-kota lain di Indonesia. Wah, seperti itu nih. Ya, silahkan ditunggu ya dihadiri acara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Depok. Insya Allah tanggal 7 November akan ada 7 acara yang menarik dan akan ada 7 hadiah untuk para peserta dari komunitas Read Aloud Depok. Fatia, Kaisa, dan Sofi, apa kamu hadiah? Dari Read Aloud Depok ya, nanti hadir dan juga turut aktif untuk berperan di acaranya nanti ya, jam 10 sampai jam 12. Selain acara di Zoom itu jam 10 sampai jam 12 nih sahabat Read Aloud. Jam 10 sampai 12. Iya, nanti akan Kak Eno sampaikan di link Zoom-nya di WhatsApp grup Kids Book Club ya. Nah, untuk sahabat Read Aloud di rumah yang bukan member dari Book Club-nya Read Aloud Depok, silakan boleh ikuti update-update beritanya di akun Instagram kami @readaloud.depok dan cari tahu ya bagaimana cara mengikuti acara tersebut sebagai peserta umum. Nah, insya Allah acara-acara yang seru ini akan dimulai dari pukul 9 pagi sampai jam 8 malam. Jam 9 pagi akan ada Instagram Live Read Aloud Depok mengundang narasumber dari Cilegon membaca nyaring. Wah, Cilegon nih saudarinya Kota Depok. Insya Allah nanti akan ada Bunda Desi atau Kak Desi yang akan berbagi dengan kita. Baru jam 10 sampai jam 12 acaranya Book Club. Dan sesudah itu akan ada acara yang menarik lagi. Jam 1 siang akan ada live Instagram Read Aloud Depok bersama Read Aloud Surabaya. Wow, seru ya. Iya, karena acara ini acaranya bersama, maka Read Aloud Depok juga mengundang beberapa komunitas lain yang ada di Indonesia. Dan di siang harinya jam 2 sampai jam 3 siang akan ada student performance yang akan membacakan nyaring, yaitu dari TK Islam Binaher Depok. Dan di jam 4 sore adalah acara Read Aloud Depok Gathering. Sesudah itu di sore hari ada penampilan yang seru juga ya, tak kalah seru. Dan ditutup di malam hari akan ada penampilan dari para penggerak dan juga guru-guru di Kota Depok dan sekitarnya yang akan membacakan nyaring berantai. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk Kaisa, Fatia, dan Sofi yang sudah menyimak Kak Eno nih, dan juga sahabat Read Aloud di rumah. Yuk silakan boleh
menuliskan komentar positifnya di live chat berikut. Nah, karena ini sudah ada di sesi akhir acara, maka Kak Eno akan menanyakan nih, apa ya pesan-pesan dari para kontributor cilik kita di sore hari ini kepada sahabat Read Aloud di rumah. Boleh tentang membaca buku ataupun kegiatan belajar yang lainnya. Silakan. Yang pertama kita bisa minta Kaisa. Silakan Kaisa. Apa pesan-pesanmu untuk sahabat Read Aloud di rumah? Rajin membaca ya. Aku udah punya tapi ada nya. Terima kasih Kaisa. Baik. Berikutnya Sofi. Apa pesan-pesanmu untuk sahabat Read Aloud di rumah? Pesannya ya, Sofi mau mengajak apa nih untuk sahabat Read Aloud di rumah? mau membaca Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya bisa keren Read Aloud-nya seperti Sofi? Coba apa tipsnya Sofi? Supaya sahabat Read Aloud di rumah bisa keren nih seperti Sofi untuk Read Aloud. Silahkan Sofi, ajakannya apa atau tipsnya apa untuk sahabat Read Aloud di rumah? Baca buku setiap hari. Baca buku komik. Oh, baca buku setiap hari, misalnya baca komik ya, Sofi. Buku kesukaan ya. Oke, terima kasih Sofi. Untuk Fatia, apa pesannya untuk sahabat Read Aloud di rumah? Oh, lagi mikir-mikir dulu nih Fatia. Oke, sudah dapat Fatia? Apa pesannya untuk sahabat Read Aloud di rumah? Teman-teman tetap belajar membaca ya. Terima kasih Fatia. Terima kasih Kaisa dan juga terima kasih Sofi. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah ada di akhir acara nih. Kita ucapkan apa dulu nih untuk komunitas Read Aloud Depok yang sedang berulang tahun. Sebentar lagi akan berulang tahun. Kita ucapkan sama-sama yuk, selamat ulang tahun Read Aloud Depok. Bisa? Oke. Kak Eno itu ya, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Read Aloud Depok. Oke, terima kasih Fatia, Sofi, dan Kaisa. Semoga komunitas Read Aloud Depok tetap konsisten akan membaca nyaring, baik untuk anak-anak, remaja, orang-orang dewasa, yaitu guru serta orang tua di rumah. Oke, sudah tidak terasa ya, waktunya sudah hampir habis nih. Baik, Kak Eno ucapkan terima kasih kembali untuk Fatia, Sofi, dan juga Kaisa atas penampilannya yang keren. Juga untuk sahabat Read Aloud di rumah yang sudah menyimak bacaan nyaring dari ketiga kontributor kita yang keren-keren di sore hari ini dalam acara Kids Book Club Live Performance Series Part 4. Oke, sampai berjumpa lagi sahabat Read Aloud. Insya Allah di Read Aloud Depok Live Series berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eno. Sama-sama. Ada aktivitas sederhana
untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan dari sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud. Ada aktivitas sederhana untuk membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan dari sasa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Read aloud, for the smarter you grow.